Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menerangkan bisnis usaha lapangan futsal. Tugas UAS tadi layakan bisnis. Nama saya Renaldo Faisal Ardiansyah, NIM 1802. Latar belakang berawal dari hobi olahraga futsal yang meningkatnya minat masyarakat di Jepara, khususnya warga tahunan untuk berolahraga. Muncul ide untuk mendirikan fasilitas olahraga futsal. Keterbatasan lapangan futsal di daerah tersebut dikombinasikan dengan tingginya permintaan, menciptakan kesenjangan antara ketersediaan lapangan futsal dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, didirikanlah 48 futsal stadium dengan lapangan lantai interlock untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ide ini berlandaskan penelitian tentang kebutuhan masyarakat yang meskipun berada di daerah pedesaan tentunya memiliki antusias terhadap olahraga. Selain membantu masyarakat menyalurkan bakat, bisnis ini juga berkontribusi pada pola hidup sehat dan aktif. Selanjutnya yaitu menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat melalui olahraga futsal dan menjadi wadah bagi para pecinta futsal untuk mengembangkan bakat dan potensi mereka dengan membangun komunitas futsal yang positif dan sportif. Untuk misinya yaitu menyediakan lapangan futsal dengan kualitas terbaik yang memenuhi standar nasional, memberikan layanan yang profesional dan ramah kepada semua pelanggan, menyelenggarakan berbagai turnamen dan event futsal untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga futsal, membina para pemain futsal muda dan berbakat melalui program pelatihan yang berkualitas, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan olahraga futsal di Jepara. Untuk tujuan dari proposal ini yaitu untuk menganalisis kelayakan usaha bisnis lapangan futsal dengan nama 48 futsal stadium dari berbagai aspek, seperti aspek pasar, teknis, manajemen, keuangan, sosial, dan ekonomi dan hukum. Gambaran umum usahanya yaitu pada bisnis lapangan futsal ini menawarkan berbagai layanan dengan fasilitas diantaranya yaitu menyediakan lapangan futsal, fasilitas digital seperti pemesanan aplikasi melalui online, dan wifi gratis, layanan fotografi dan live streaming, penyewaan jersey dan rompi training, mini cafe, kesadaran lingkungan, dan fasilitas lain yang menarik. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan keunikan. Keunikan yaitu pada 48 futsal ini yaitu kualitas lapangan dengan standar nasional yang memberikan kenyamanan saat bermain, inovasi digital, adanya aplikasi pemasaran yang membuat proses penyewaan lebih efisien, ruang komunitas, fasilitas tambahan yang dibuat untuk menambah relasi dan membuat kita terlihat dalam komunitas yang lebih luas. Mini Cafe itu menyediakan makanan dan minuman yang sehat bagi para Gen Z ataupun pengunjung lain yang suka dengan gaya hidup sehat. Penyewaan jersey atau rompi memudahkan bagi para pengunjung untuk yang ingin bermain futsal tanpa membawa perlengkapan dari rumah. Selanjutnya yaitu jasa fotografer dan live streaming menyediakan bagi mereka yang untuk mengabadikan momen baik dalam bentuk foto maupun video. Pendekatan lingkungan yaitu seperti praktik ramah lingkungan, menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu produksi. Proses produksi di 48 stadium ini melibatkan penyediaan lapangan futsal dan pengelolaan layanan pendukung pembangunan lapangan menggunakan bahan berkualitas tinggi seperti lantai interlock, jaring, dan gawang. Memastikan keamanan dan kenyamanan pemain. Teknologi pemesanan digital memudahkan pelanggan dalam reservasi dan pembayaran. Sementara wifi gratis meningkatkan pengalaman pengunjung. Fasilitas tambah seperti mini cafe menawarkan makanan sehat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi, terutama bagi para Gen Z. Selanjutnya yaitu estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi dan sumber daya yaitu total pembiayaan pembangunan diperkirakan 1,2 miliar, mencakup biaya sipil, konstruksi, dan fasilitas pendukung lainnya. Biaya operasional bulanan sekitar 50 juta untuk gaji pegawai dan tagihan, dan bahan makanan. Sumber daya yang dibutuhkan meliputi tenaga kerja terampil dan peralatan untuk menjaga kualitas layanan. Untuk kapasitas produksi dan strategi peningkatan efisiensi yaitu kapasitas produksi dirancang untuk penggunaan 10 jam per hari dengan pendapatan maksimal 45 juta per bulan dari penyewaan lapangan. Strategi peningkatan efisiensi ini meliputi pemesanan online, pelatihan staf, dan kolaborasi dengan sekolah untuk menarik pelanggan. Evaluasi berkala terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan akan membantu meningkatkan layanan dan mempertahankan posisi di pasar futsal. Dengan perencanaan yang matang, 48 futsal stadium ini diharapkan beroperasi efisiensi
dan memberikan kontribusi positif. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar, populasi pasar dan segmentasinya. Populasi pasar pada 48 futsal stadium ini berlokasi di daerah tahunan dengan potensi pelanggan sekitar 50.000 orang, mencakup berbagai kalangan, usia dari anak-anak hingga dewasa. Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan demografi anak-anak remaja, mahasiswa, dan karyawan. Psikografinya yaitu gaya hidup aktif dan sehat, serta perilaku mencari tempat bermain futsal yang terjangkau dan nyaman. Dengan memahami karakteristik ini, strategi pemasaran dapat dirancang lebih cepat sasaran atau lebih tepat sasaran. Analisis permintaan dan penawarannya yaitu permintaan untuk lapangan futsal menunjukkan tren positif dengan sekitar 60% dari populasi target berencana menggunakan fasilitas secara rutin. Untuk memenuhi permintaan ini, 40 stadium akan menerapkan sistem reservasi online dan mengadakan promosi menarik, terutama pada jam-jam sepi. Selain itu, penyelenggaraan turnamen bulanan akan membantu membangun komunitas dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Selanjutnya yaitu analisis aspek persaingan. 48 futsal stadium ini menghadapi kompetisi dari lapangan mini soccer dengan fasilitas serupa, namun sering mengalami masalah kapasitas yaitu penuh. Kelebihan kami terletak khusus pada futsal dengan fasilitas berkualitas tinggi dan menjaga kebersihan. Dengan sistem pemesanan online yang efisien dan pemasaran yang tepat, kami dapat menarik pelanggan yang kesulitan mendapatkan slot di kompetitor, serta menjangkau segmen pasar yang belum tergarap. Dengan analisis yang mendalam, kami optimis dapat berkembang di pasar meskipun adanya tantangan dari kompetitor. Selanjutnya yaitu aspek teknis, lokasi, dan layout pabrik, layout proses produksi. Lokasi 48 futsal stadium ini direncanakan berada di pusat komunitas tahunan atau di desa tahunan yang memastikan aksesibilitas bagi pengunjung. Desain fasilitas akan memudahkan pengunjung dalam mencapai lapangan futsal dan area pendukung lainnya. Layout yang baik akan menciptakan pengalaman yang nyaman bagi para pemain dan pengunjung. Untuk luas produksi yaitu kapasitas produksi dirancang untuk memenuhi permintaan tinggi dengan estimasi penggunaan lapangan selama 10 jam per hari. Dengan tarif sewa yang kompetitif, kami dapat mencapai pendapatan yang signifikan dari penyewaan lapangan, cukup untuk menutupi biaya operasional dan investasi awal. Untuk teknologi dan mesin dan peralatan produksi, dalam operasionalnya 48 futsal stadium akan memanfaatkan teknologi modern seperti aplikasi pemesanan digital yang memudahkan pengunjung dalam melakukan reservasi. Fasilitas WiFi gratis juga akan tersedia untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, memungkinkan mereka terhubung dengan media sosial dan berbagi momen bersama. Setting mix 7P yaitu yang pertama, proses produksi menawarkan lapangan futsal berkualitas tinggi dengan lantai interlock, layanan tambahan seperti penyewaan jersey, live streaming, dan fotografi, dan mini cafe dengan makanan sehat, menciptakan pengalaman menyeluruh bagi pengunjung. Kedua yaitu harga atau price, tarif sewa lapangan yaitu 150.000 per jam, terjangkau untuk semua kalangan, diskon untuk member dan paket spesial untuk reservasi kelompok. Program loyalitas 1 jam gratis setelah 10 kali. Selanjutnya yaitu place atau tempat, lokasi strategis tahunan, mudah diakses dengan parkir memadai, aplikasi pemesanan untuk memudahkan cek ketersediaan dan reservasi. Yang selanjutnya yaitu 4, yaitu promosi, memanfaatkan media sosial Instagram, TikTok, dan Facebook untuk promosi. Konten menarik seperti video highlight, promo spesial, dan testimoni pelanggan. Kemitraan dengan sekolah dan universitas untuk turnamen, diskon grup, dan program referral. Selanjutnya yaitu people atau orang, tetap terlatih dan profesional, fokus pada pelayanan dan ramah dan responsif, pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan staf. Proses yaitu sistem pemesanan online, pembayaran cepat dan untuk efisiensi. Prosedur standar untuk menjaga kualitas layanan dan kebersihan. 7 yaitu physical evidence atau bukti fisik, fasilitas modern dengan lapangan futsal, area tunggu nyaman, dan toilet bersih. Materi promosi seperti spanduk dan brosur yang informatif. Dengan strategi ini, 48 futsal berkomitmen untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun loyalitas, dan meningkatkan pangsa pasar di industri futsal. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek SDM. Pentingnya SDM. SDM yang efektif berpengaruh pada kualitas layanan dan pencapaian visi serta misi organisasi. Struktur organisasi yaitu manajer umum bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis. Petugas lapangan 2-3 orang mengelola kondisi lapangan, kebersihan, dan kenyamanan pengunjung.
Staf pemasaran dan penjualan 2 orang, mengembangkan strategi promosi dan berinteraksi dengan pelanggan. Staf keuangan 1 orang, mengelola aspek keuangan termasuk pencatatan transaksi. Staf layanan pelanggan yaitu atau kafe 2-3 orang, menyediakan layanan kepada pengunjung dan menangani reservasi. Dengan struktur ini, 48 usaha streaming dapat beroperasi efisien, mendukung kolaborasi yang solid di antara. Selanjutnya yaitu jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan kualifikasinya, yaitu jumlah tenaga kerja yaitu total 8 hingga sampai 10 orang. Kualifikasi yang diperlukan yaitu manajer umum 1 orang, pengalaman dalam manajemen atau bisnis diutamakan dari latar belakang olahraga. 2 yaitu petugas lapangan 2-3 orang, pengetahuan dasar tentang futsal, kemampuan menjaga kebersihan dan keamanan lapangan. Staf pemasaran 2 orang, kreativitas dan dalam menyusun konten, promosi dan pemanfaatan media sosial. Staf keuangan, pemanfaatan dasar tentang keakuntansi dan pengelolaan keuangan. 5 yaitu staf layanan pelanggan atau kafe, keterampilan komunikasi baik, pengalaman dalam layanan pelanggan dan minat dalam kuliner sehat. Dengan melibatkan anggota tim yang memiliki minat di bidang olahraga dan pelayanan, diharapkan dapat tercipta kerjasama yang baik dan meningkatkan kinerja operasional di 48 stadium. Selanjutnya yaitu strategi rekrutmen dan pelatihan dan pengembangan karyawan. Strategi rekrutmen fokus pada penggalangan teman-teman dengan minat di bidang olahraga. Metode informal, diskusi kelompok, pengumuman di media sosial untuk menjaring anggota tim yang berkomitmen dan antusias. Pelatihan awal yaitu orientasi perusahaan, memperkenalkan nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Pelatihan teknis, pengetahuan tentang pengelolaan lapangan, layanan pelanggan, dan sistem pemesanan. Pelatihan pelayanan pelanggan yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi dengan pengunjung. Pengembangan karyawan yaitu kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan atau seminar relevan. Program mentoring, anggota tim berpengalaman membimbing yang baru. Dan pengelolaan SDM yang terencana, 48 stadium bertujuan untuk membangun tim yang solid dan berkomitmen, serta meningkatkan kualitas layanan dan keberhasilan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu aspek finansial, investasi, aktiva tetap, dan kebutuhan modal kerja. Total biaya pembangunan 48 futsal stadium ini yaitu diperkirakan 1,2 M. Biaya ini mencakup pembangunan fisik, lapangan, fasilitas pendukung, serta biaya operasional awal untuk memastikan segala sesuatu siap sebelum dibuka untuk umum. Sumber dana yaitu proyek ini berasal dari investasi pribadi, pinjaman dari lembaga keuangan, atau kerjasama dengan investor. Kami akan mencari opsi pembiayaan yang paling efisien untuk mendukung realisasi usaha ini. Untuk aliran kasnya, ya perkiraan aliran kas menunjukkan bahwa laba bersih sebelum pajak dapat mencapai 222 juta per tahun setelah pajak. Laba bersih diperkirakan mencapai 199.800.000 rupiah, yang menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Kriteria investasi yaitu proyeksi BEP menunjukkan bahwa modal awal dapat kembali dalam waktu 6-5 bulan. Ini adalah indikator yang sangat positif, menunjukkan bahwa Matbula Professional Stadium memiliki potensi untuk berkembang dan memberikan keuntungan yang berkelanjutan. Yaitu modal kita menghitung BEP-nya, di mana modal awal kita adalah untuk pembelian tanah. Tanah kita beli dari harga 500 juta, biaya sivil pondasi lantai dinding yaitu 100 juta, biaya konstruksi tiang baja WF yaitu 175 juta, pembangunan mini cafe, musola, dan toilet parkir dan tempat parkir 75 juta, pengembalian perlengkapan mini cafe 50 juta, pembelian alat fotografi dan live streaming 100 juta, biaya lantai interlock, jaring gawang bola, dan lain-lainnya yaitu 200 juta. Jadi totalnya adalah 1,2 miliar. Untuk estimasi beban biayanya yaitu gaji pegawai 8 dikali 2.500.000 yaitu 20 juta. Perawatan lapangan bola, rompi, jersey yaitu 7 juta. Perawatan alat fotografer itu 15 juta. Pembelian bahan kebutuhan mini cafe yaitu 5 juta. Biaya promosi dan lainnya 1 juta. Biaya listrik 1 juta. Dan biaya air yaitu 1 juta. Jadi totalnya adalah 50 juta rupiah. Selanjutnya yaitu perkiraan BEP estimasi pemasukan, di mana lapangan futsal 10 jam kali 150.000 kali 30 hari yaitu 45 juta. Pemasukan dari kafe perkiraannya adalah 75 juta. Penyewaan jersey atau rompi 5 juta. Pemasukan jasa fotografer yaitu 300.000 kali 8 jam kali 30 hari kira-kira adalah 72 juta. Pemasukan jasa fotografer diperkirakan yaitu 500.000 kali 5 jam kali 30 hari yaitu 75 juta, sehingga didapat adalah 272 juta rupiah. Laba bersih sebelum pajaknya yaitu total pemasukan
dikurangi beban biaya di mana 272 juta dikurangi 50 juta yaitu 222 juta. Laba bersih setelah pajak 10% yaitu 22 juta dikurangi 22,200 ribu rupiah. 22 juta 200 ribu rupiah sehingga didapat adalah 199 juta 800 ribu rupiah. Untuk perkiraan BEP-nya yaitu biaya investasi dibagi laba bersih kantor di mana 1,2 miliar dibagi 199 juta 800 ribu rupiah yaitu hasilnya ada 6,5 atau bisa dapat 6,5 bulan kurang lebih modal dan untung didapat. Maka dengan melihat ini perhitungan di atas kita dapat menganalisis kelayakan proyeksi dari segi keuangannya, yaitu dengan kita mencoba menghitung payback period-nya, yaitu kita menghitung payback period-nya yaitu di mana modal awal kita adalah 1,2 miliar yang merupakan modal kerja. Umur ekonomis yang kita inginkan dalam pengembalian modal adalah 2 tahun dapat mengembalikan seperti semula. Maka perkiraan pendapatan 6 bulan secara berturut adalah sebagai berikut. Dari Januari sampai Juni kita mendapatkan 199 juta 800 ribu rupiah. Untuk Juli minggu kedua kita mendapatkan 99,900 ribu rupiah. Jadi totalnya adalah itu 1 miliar 298 juta 700 ribu rupiah. Maka diperkirakan selama 7 bulan kita dapat meraih BEP atau feedback kembali yaitu total pendapatan dikurangi modal awal yaitu 1 miliar 298 juta 700 ribu rupiah dikurangi 1,2 miliar sama dengan 98 juta 700 ribu rupiah. Perhitungan payback period-nya yaitu 98 juta 700 ribu rupiah dikali 30 hari dibagi 199 juta 800 ribu rupiah sama dengan 14,8 sama dengan kita bulatkan menjadi 15.000. Maka payback period-nya yaitu 6 bulan dan 15 hari. Maka proyek ini layak untuk dijalankan karena keuntungan BEP dapat diraih kurang dari 2 tahun. Selanjutnya yaitu aspek sosial ekonomi. Manfaat ekonominya yaitu mendirikan 48 futsal stadium ini akan memberikan manfaat ekonomi signifikan bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja untuk staf lapangan, kasir, dan pegawai mini cafe. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal dan daya beli masyarakat. Selain itu, selain dapat mendorong pertumbuhan bisnis kecil di sekitar seperti penyedia makanan dan layanan transportasi. Untuk manfaat sosialnya yaitu dari segi sosial, 48 futsal stadium ini akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berolahraga, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Dengan menyediakan tempat yang aman dan nyaman, diharapkan lebih banyak orang aktif bergerak yang dapat mengurangi risiko penyakit. Memperkuat ikatan komunitas, kami juga berencana menyelenggarakan acara dan turnamen futsal untuk mempromosikan olahraga dan membangun jaringan sosial. Secara keseluruhan, keberadaan stadium ini diharapkan memberikan dampak positif dalam membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera dalam memperkuat interaksi sosial di daerah tahunan. Jadi yaitu aspek hukum, di mana legalitas usaha mendirikan 48 futsal stadium ini memerlukan perhatian dan legalitas usaha untuk mendirikan operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup pendaftaran usaha dan pendirian akta usaha yang merupakan untuk membangun kepercayaan pelanggan mitra dan mitra bisnis. Perizinannya yaitu proses perizinan mencakup pendirian bangunan untuk memastikan lokasi memenuhi syarat tata ruang serta izin operasional dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Jika ada fasilitas seperti mini cafe, izin dari Dinas Kesehatan juga diperlukan. Untuk kepatuhan terhadap peraturan, kepatuhan terhadap regulasi olahraga menjadi perhatian utama, terutama terkait penyelenggaraan turnamen dari kompetisi sesuai dengan aturan asosiasi futsal. Perlindungan hak konsumen termasuk kebijakan pengambilan dana dan penanganan keluhan juga harus diperhatikan untuk menjaga reputasi usaha. Dengan memenuhi semua aspek legal dan perizinan, 48 futsal stadium dapat beroperasi dengan lancar dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis menyeluruh 48 futsal stadium ini layak diimplementasikan dari berbagai aspek permintaan yang signifikan untuk fasilitas futsal di daerah tahunan, didukung oleh populasi yang berkembang dan minat masyarakat yang tinggi terhadap olahraga ini. Secara keuangan, proyeksi pendapatan menunjukkan hasil positif dengan estimasi laba bersih yang dapat dicapai dalam waktu singkat dan break-even point BEP dalam 6 bulan menjadikan investasi ini menarik. Kualitas layanan termasuk fasilitas digital untuk pemesanan layanan tambah seperti fotografi dan live streaming memberikan nilai lebih yang membedakan kami dari kompetitor. Secara keseluruhan, semua aspek mendukung bahwa usaha ini memberikan potensi untuk sukses dalam praktik, bukan hanya secara teori. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan langkah strategis. Untuk memastikan keberhasilan implementasi 14 futsal stadium ini
Beberapa langkah strategi yaitu fokus pada pembangunan infrastruktur berkualitas tinggi, lapangan yang aman dan nyaman. Pengembangan aplikasi pembayaran digital harus menjadi prioritas untuk mempermudah reservasi dan mempromosikan layanan tambahan seperti penyewaan dan paket live streaming. Strategi pemasaran agresif melalui media sosial, kerjasama sekolah, dan universitas perlu diterapkan, termasuk menawarkan promo menarik untuk meningkatkan frekuensi kunjungan, membangun tim yang solid, dan pelatihan rutin untuk pelayanan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan. Terakhir, yaitu evaluasi dan adaptasi terhadap feedback pelanggan secara berkala akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, 4 bulan Masalah Stadium diharapkan dapat beroperasi sukses dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta mencapai tujuan finansial yang diterapkan atau diharapkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.